Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya hukum 3 Kepler nih. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas tentang hukum 1 Kepler dan juga hukum 2 Kepler. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas hukum Kepler terakhir, yaitu hukum 3 Kepler, yang bilang kalau kuadrat periode planet sebanding dengan jarak rata-rata planet ke matahari pangkat 3. Oke, buat kalian yang masih bingung maksudnya itu apa, kita akan bahas yuk. Maksud dari periode itu apa sih? Jadi gini, periode planet adalah waktu yang dibutuhkan planet untuk menyelesaikan satu kali putaran gitu. Kalau di bumi kita kenal lama waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun itu merupakan waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran. Oke, berikutnya, kenapa yang dihitung adalah jarak rata-rata planet ke matahari? Jadi gini, jawabannya adalah karena jarak dari planet ke matahari itu berubah-ubah karena lintasannya berbentuk elips. Sehingga untuk mempermudah perhitungan, kita bisa dekati dengan jarak rata-rata planetnya. Ternyata berdasarkan pengamatan Kepler, dia mencermati bahwa nilai dari periode kuadrat itu sebanding dengan jarak rata-rata dari planet ke mataharinya, dipangkatkan dengan 3. Nah, ini merupakan rumusan dari hukum 3 Kepler, di mana T merupakan periode dan R merupakan jarak rata-rata planet ke matahari. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum maksud dari hukum 3 Kepler? Yang intinya adalah periode kuadrat nilainya sebanding dengan jarak rata-rata planet terhadap mataharinya dipangkatkan dengan 3. Biar makin paham, coba yuk kita bahas satu soal. Planet Mars memiliki jarak rata-rata terhadap matahari sejauh 1,5 kali jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memprediksi periode planet Mars tersebut? Menarik sih buat dibahas. Buat ngejawab soal kayak gini, kita perlu gambarin dulu, yaitu posisi matahari, bumi, dan Mars. Di mana jarak dari bumi ke matahari kita simulkan dengan R1 gitu. Sedangkan jarak dari Mars ke matahari adalah R2. Dan periode Mars adalah T2, sedangkan periode bumi yaitu T1. Diketahui bahwa jarak dari Mars ke matahari yaitu 1,5 kali jarak dari bumi ke matahari atau 1,5 R1. Kemudian periode bumi yaitu T1 sama dengan 1 tahun nih. Yang ditanya berapa sih nilai T2-nya? Atau waktu yang dibutuhkan Mars untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Oke, buat tahu jawabannya apa, kita bisa gunain konsep dari hukum 3 Kepler yang bilang kalau periode kuadrat nilainya sebanding dengan jarak rata-rata planet terhadap mataharinya dipangkatkan dengan 3. Dari persamaan ini kita bisa bandingin nih dua kejadian, yaitu kejadian di Mars dan kejadian di bumi. T1 dibagi T2, jangan lupa dikuadratin, sama dengan R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3. Nilai T1-nya berapa? Yaitu 1 tahun. 1 tahun dikuadratin dibagi dengan T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2-nya adalah 1,5 R1 dipangkatkan dengan 3. Sehingga 1 per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi 1,5 pangkat 3 dikalikan dengan R1 pangkat 3 nih. R1 pangkat 3 bisa kita coret. Berarti yang tersisa yaitu 1 per T2 pangkat 2 sama dengan 1 per 1,5 pangkat 3. Atau kalau kita balik ya, jadinya T2 kuadrat sama dengan 1,5 pangkat 3. Jadi nilai T2-nya itu sama dengan akar dari 1,5 pangkat 3. Nilainya adalah sekitar 1,89 tahun. Artinya, waktu yang dibutuhkan planet Mars untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari membutuhkan waktu selama 1,89 tahun. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum konsep dari hukum 3 Kepler? Yang intinya adalah gini, nilai dari periode planetnya dikuadratin itu sebanding dengan jarak rata-rata dari planet ke matahari dipangkatkan dengan 3 gitu. Atau dengan kata lain, semakin jauh jarak planet terhadap matahari, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran itu semakin lama gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!